Selamat pagi, salam sejahtera bagi Waalaikumsalam kita semua. Om warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. Namo Buddhaya. Pengelolaan kawasan pesisir. Nah, dengan pengelolaan kawasan pesisir ini, kita akan melihat apa saja sih hal-hal yang berpengaruh, baik dari daratan, kemudian dari kawasan itu sendiri, maupun dari lautan. Ya, dari samudra, dari ocean, dan ini merupakan wilayah yang rentan. Sekali lagi, kenapa saya angkat ini ya? Ini merupakan bagian dari landscape yang dilindungi, meskipun di dalam kasus protected landscape, saya lebih spesifik berbicara tentang kawasan konservasi, yaitu untuk flora dan fauna, kemudian kawasan proteksi atau kawasan lindung, yaitu untuk melindungi tata tanah, tata air, tata udara, dan sebagainya. Sehingga nanti kasusnya itu bisa taman nasional, hutan lindung, cagar alam, suaka marga satwa, dan lain sebagainya. Dan pada pengelolaan kawasan pesisir, saya juga akan mengangkat hasil riset saya tentang suaka marga satwa Muara Angke yang ada di Jakarta Barat, merupakan bagian dari protected landscape ya, yang berada di tengah kota metropolitan, sehingga kita juga akan melihat tantangan-tantangan yang ada. Baik, kita coba melihat apa yang ada di kawasan pesisir. Ingin saya tunjukkan kepada saudara bahwa wilayah pesisir ini adalah daerah pantai. Ya, tadi saya sudah katakan merupakan wilayah yang dipengaruhi oleh ekosistem daratan dan juga ekosistem lautan. Jadi kalau dalam kajian ekologi lanskap, mudah-mudahan semester depan ada yang mengambil ekologi lanskap, ini kita sebut dengan kawasan atau wilayah ekoton. Ekoton adalah suatu ekosistem transisi dari dua ekosistem yang ada di sebelahnya. Jadi tadi ada daratan, ada aquatic ya, terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. In between of the aquatic and terrestrial ecosystem ada kawasan lagi, ada ekosistem yang sangat-sangat khas yang kita sebut dengan wilayah pesisir. Nah, wilayah pesisir ini, ekosistem pesisir ini dipengaruhi oleh keduanya. Jadi kalau dalam kajian ekologi, biasanya dia lebih kaya. Lebih kaya artinya memiliki jumlah spesies yang lebih banyak, karena ada pengaruh dari daratan, ya, spesies-spesies dari daratan juga ditemukan di situ, spesies-spesies apakah itu hewan, apakah itu tumbuhan, yang juga di akuatik, di perairan juga ada di situ. Tetapi di balik itu juga merupakan sesuatu yang rentan karena dipengaruhi oleh keduanya. Jadi kalau dia tidak kuat, maka dia bisa menjadi akuatik ya, karena dihempas oleh air, ya. Tidak ada self resilient, tidak ada self organizing dari dalam kawasan itu sendiri, atau sebaliknya menjadi daratan. Nah, ini bisa jadi karena natural disturbance, gangguan-gangguan alami, tapi juga bisa akibat gangguan manusia. Nah, itu kajian itu lebih ke ekologi, tapi dampaknya tetap ke manajemen, bagaimana manusia mengelolanya. Dan satu lagi bahwa Indonesia sebagai arkipelagos atau negara kepulauan, kita memiliki panjang pantai yang cukup panjang, 81 kilometer. Nah, ini ada yang mengatakan nomor 2 di dunia, ada yang mengatakan nomor 3 di dunia. Kanada lebih panjang daripada Indonesia untuk garis pantainya. Nah, kalau dari kita lihat konfigurasi dari pantai sendiri, ini dipengaruhi oleh
faktor alami dan faktor manusia. Tadi saya sudah katakan ya, jadi Anda bisa baca faktor alami karena ada erosi sungai, endapan lahar gunung berapi, gerakan kulit bumi, erosi akibat hantaman gelombang laut. Jadi ini kedua alami bisa dari darat, bisa dari laut. Dan juga faktor manusia. Bagaimana manusia bisa melindungi kawasan ini dengan harusnya vegetasi, tapi ternyata banyak sekali deforestation, ya, hutan mangrove, apakah itu bakau, pedada, api-api dirusak oleh manusia, apakah untuk membuat tambak, apakah untuk pembangunan perkotaan, kawasan wisata dan sebagainya, itu harus hati-hati. Kemudian juga eksploitasi material atau bahan yang dari pesisir, apakah itu pasirnya, apakah itu coral reef-nya, apakah itu hutan tanamannya. Tadi seperti saya katakan ada bakau, ada pedada, ada api-api, banyak digunakan menjadi pembuatan arang, ya, kayu bakar dan sebagainya. Tapi juga di lain pihak manusia juga bisa mempengaruhi, ya, akibat adanya pembangunan. Ya tadi misalnya kota-kota pantai di Indonesia, rata-rata kota metropolitan, kota besar di Indonesia, itu juga posisinya ada di tepi pantai. Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya yang ada di Pulau Jawa, ya. Di Kalimantan, ada Balikpapan, kemudian di Sulawesi, Manado, Palu, Kendari, Makassar, ya. Maluku, ada Ambon, kemudian lebih-lebih banyak sekali yang ada di pantai. Jadi ini merupakan tantangan buat kita untuk bagaimana kawasan ini harus dilindungi. Nah, kita coba lihat di sini. Kalau dari profil yang ada di daerah pantai, jadi Anda mulai bisa lihat laut, ya. Laut, kemudian, nah ini dari muka laut terendah. Jadi ini kan kawasan pasang nih, ya, yang saya panas saya naik turun, ada tidal, ya, pasang bisa naik. Ini muka laut tertinggi. Ini biasanya pada waktu sore, pada waktu bulan purnama, ya, waktu bulan purnama itu yang tertinggi untuk bulanan, ya, monthly. Tapi tiap hari juga naik turun, ya, ada amplitudo naik dan turun. Biasanya naik pada waktu malam hari, sore hari Anda bisa lihat, ya, kalau waktu wisata di pantai pasti airnya naik. Tapi siang hari kawasan pantai dengan pesisir yang misalnya pasir putih dan sebagainya itu lebih luas, lebih hamparan, lebih lebar. Karena apa? Karena airnya surut, ya, muka laut rendah. Dan di mana air naik dan turun, kawasan itu, landscape itu kita sebut landscape pantai. Dari muka laut rendah sampai terus ke kawasan perairan, maka itu yang disebut dengan laut. Kemudian dari muka rendah, ya, sampai dengan mulai ada bangunan, itu kita sebut dengan sempadan pantai. Nah, karena itu sebenarnya bangunan yang pertama yang paling dekat dengan muka air itu harusnya jalan. Dan jalan ini adalah public good, ya, milik umum. Sehingga siapapun yang melewati jalan itu bisa mengakses view ataupun sumber daya yang ada dari jalan sampai ke pesisir, sampai ke pantai. Tapi apa yang terjadi? Banyak sekali di tempat wisata, bahkan di kota-kota pantai, justru bangunan itu berada di sini. Ini yang saya beri tanda. Yang ini harusnya public good. Dalam perundang-undangan, ini dibebaskan dari bangunan atau build up area. Harusnya nggak boleh. Ini harusnya menjadi ruang terbuka atau ruang terbuka hijau.
Jadi boleh ada hutan mangrove, boleh ada kawasan wisata, tapi tidak boleh ada bangunan. Nah, bangunannya sesudah jalan, apakah itu hotel dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Entah itu di Carita, di Anyer, di Pantai Bali, di Kuta, di mana lagi, Legian ya. Eh, Kemudian apa namanya yang sekarang lagi ini Nusa Dua, Pantai Seminyak, hampir perkembangannya ada di sini. Karena apa? Kalau hotel, villa, bungalow membangun di sini, bahkan perumahan nelayan, ini nggak fair. Karena ini sebenarnya public good. Tapi kalau mereka membangun, mereka punya halaman sejauh mata memandang, kan? Nah, sekarang sudah bagus ya beberapa pantai di Jogja, pantai di Lombok, pantai di Bali, bahkan di Anyer, Carita, hotel-hotel itu sudah membentengi. Nah, di luar benteng temboknya itu milik umum. Tapi kan sempit sekali. Ataupun kadang-kadang kita jumpai kawasan yang jalan, lalu bangunannya di sebelah kiri, di sebelah kanannya terbebas dari bangunan, biasanya kualitas pemandangannya, kualitas sumber daya alamnya, itu sudah sangat rendah. Misalnya saja penuh dengan tumpukan sampah, atau pantainya berkarang. Pantai karang ya nggak mungkin bisa dipakai berenang, nggak mungkin bisa dipakai piknik, gitu. Bukan pantai pasir putih. Nah, yang diokupasi itu biasanya pantai-pantai yang bagus. Ini juga subject to be discussed ya untuk pengelolaan. Jadi pengelolaan sebenarnya erat sekali kaitannya dengan peraturan. Nah, peraturan itu ada, tapi law enforcement, penegakan hukumnya yang tidak ada. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Kemudian, bagaimana untuk suatu proses perencanaan untuk mendapatkan suatu pembangunan kawasan pantai dan kawasan pesisir yang bisa berkelanjutan. Nah, dari sini Anda bisa lihat gambar di atas ya. Gedung-gedung hotel ini ada sesudah jalan. Jadi di jalan ini lalu sisi pantainya itu terbebaskan. Lalu bagaimana kalau penghuni hotel itu berenang, ya berjemur, mandi? Kan akan repot kalau dia harus ganti baju di hotel begitu. Ini sudah diterapkan di Pangandaran. Pangandaran itu setelah ada tsunami di Pangandaran, lalu ada pembenahan dan mereka punya hotel ini punya tempat bilas, punya shower, apa namanya tab ya yang dimiliki oleh hotel, sehingga tamu-tamu hotel kalau mandi sebelum masuk ke hotel dia udah bilas sehingga badannya tidak lengket kena air asin dan sebagainya. Untuk negara maju seperti di Jepang, maka pintu kamar hotel yang pakai card itu bisa langsung ada sensor ditempel. Jadi yang boleh mandi di titik-titik itu adalah untuk tamu hotel. Jadi di sini disediakan shower-shower, jadi ada shower ya, lalu dengan tap kartu hotel, showernya akan menyala. Jadi kalau bukan penghuni hotel tidak punya. Tapi itu jauh lebih baik daripada hotel berada di kawasan pantai tadi. Nah, ini juga contoh, tapi di sininya bagus. Tapi yang di sini kan Anda lihat nih bangunan-bangunan. Jadi bangunan-bangunan ini juga kalau entah itu warung, entah itu restoran, hotel, rumah, bahkan kampung nelayan, sebenarnya sangat-sangat rentan dengan gangguan dari laut, terutama tsunami. Nah, karena itu apa sih yang dominan berpengaruh pada perubahan pantai sehingga garis pantai itu tidak stabil? Yang pertama faktor dari daratan. Saya beri gambaran daerah aliran sungai, DAS. Jadi betapa daerah hulu, daerah tengah ini berpengaruh pada daerah hilir. Apa yang terjadi di atas? Ibaratnya Sungai Ciliwung, Das Ciliwung punya puncak ya. Buat saudara-saudara yang belum ke Bogor, tolong dibayangkan. Jadi Das Ciliwung itu wilayah di mana semua air hujan yang turun akan jatuh dan ditampung oleh sungai utama yang namanya Ciliwung. Jadi Das itu bukan hanya kiri kanan sungai ya, tapi wilayah.
Jadi kalau kiri kanan sungai kita sebut dengan riparian. Tapi kalau das, ambil contoh lah, ibaratnya ini das Ciliwung, maka semua wilayah di mana curah hujannya turun itu airnya akan masuk ke Ciliwung semua. Berarti harus ada pembatas punggung gunung, bukit-bukit. Karena di sisi seberang bukit sana pasti curah hujannya akan mengalir ke bagian sini. Ambil contoh, misalnya ini Gunung Gede Pangrango, kalau di sisi selatan, di sisi timur, pasti yang sisi timur akan masuk ke Citarum. Yang sisi selatan ada das Citarik ya, ada das macam-macam akan masuk ke pantai selatan. Itu bukan das Ciliwung. Tapi yang di sisi barat, di sisi utara akan masuk ke Ciliwung atau Cisadane, maka jadilah das Ciliwung. Jadi suatu wilayah, daerah. Sekali lagi ya, untuk anak landscape, nggak boleh ketika Anda bilang das adalah wilayah yang ada di kiri kanan sungai. No way. That is riparian, riverbank. Atau bahasa Indonesianya boleh disebut dengan bantaran sungai, boleh disebut dengan sempadan sungai. Adalah wilayah yang ada di kiri kanan sungai. Tapi watershed, das, water catchment, water drainage, water basin, itu padan kata dari das adalah wilayah. Jadi sangat besar ya. Nah ini berpengaruh apabila di puncak dipotong, hutan-hutannya ditebang, terjadi deforestation, maka terjadi erosi, ya longsor, sedimentasi terjadi di bawahnya. That is the factor come from terrestrial ecosystem. Tapi tadi ada pengaruh badai, pengaruh tsunami, pengaruh gelombang, pengaruh tidal, pasang surut. Itu adalah pengaruh dari lautan. Secara normal saja pasang surut itu kan tiap hari terjadi, siang malam, siang malam. Secara bulanan terjadi, tadi saya katakan ketika bulan purnama pasti airnya pasang, naik ya. Ketika bulan sabit tanggal kecil atau tanggal tua 28, 29 bulannya tidak kelihatan, nanti mulai muncul tanggal 1, itu air laut surut. Lalu pengaruh biotik. Di sini saya ambil contoh ketika saya terbang, ini udah lama sekali ya, tahun 90-an barangkali ya. Saya terbang sebelum mendarat ke Changi, saya ambil gambar dari atas. Dan sekarang Singapura itu jauh lebih bagus setelah ada tsunami di tahun 2005 ya. Mereka lebih protek lagi kawasan pantainya. Ini kota Singapurnya ada di, kecuali Marina ya. Kalau Marina memang kota pelabuhan. Tapi Anda bisa lihat, dibandingkan Jakarta nanti ya, Jakarta kan langsung di tepi laut. Ini Singapura, kotanya ada di dalam, ini tebal sekali. Ya kalaupun ada bangunan-bangunan di sini, maka bangunan yang memang untuk kepentingan kontrol di pantai atau berhubungan dengan pantai, bukan lalu sporadis merajalela menguasai kawasan ini. Anda bisa lihat ketebalannya. Kemudian berikutnya faktor dari daratan. Sebenarnya tadi saya sudah banyak ya bercerita sambil menunjukkan gambar. Jadi ada suplai material pembentuk garis pantai yang berasal dari hulu, lalu terjadi sedimentasi, itu pun tergantung dari das. Kemudian dari sedimen itu bisa berasal akibat gunung meletus karena longsor ya, landslide, land collapse, kemudian ada pengundulan hutan, terjadi runoff, ya aliran permukaan, sehingga semua material dari atas turun ke bawah dan menghasilkan pantai ekresi, yaitu timbullah delta-delta, timbullah daratan, atau malah kita sebut dengan tanah timbul. Jadi termasuk di kampung halaman saya sendiri di Cirebon, pada waktu saya kecil, terutama waktu saya SD itu sering berekreasi di taman lalu lintas ya, traffic garden yang ada di tepi pantai. Namanya juga traffic garden, jadi ada kereta-keretaan, ada sekarang namanya kali bom-bom car dan sebagainya. Itu pantainya itu hanya berjarak beberapa puluh meter saja. Jadi ketika naik kereta-keretaan ya, supaya belajar lalu lintas, itu deburan ombak itu bisa mengenai ke baju saya pada waktu saya naik kereta itu. Karena cuma beberapa puluh meter.
Suatu saat tahun berapa? Akhir tahun 2000-an ya, 1998 di waktu Lebaran saya baru pulang dari Jepang, saya mengajak putri saya untuk kembali ke Traffic Garden di Cirebon. Kaget waktu itu ternyata pantainya sudah jauh sekali. Berarti itu yang disebut dengan tanah timbul. Muncul daratan-daratan yang lebih menjorok ke laut. Nah itu bisa tadi karena erosi di hulu, sehingga terjadilah sedimentasi. Macam-macam hal. Itu kalau dari faktor alam. Baik, kemudian berikutnya saya ingin perlihatkan lagi kepada saudara faktor dari laut. Ya, adanya energi dari angin, pasang surut, adanya tsunami. Ya, ini bisa merubah dinamika dari bentuk pantai itu sendiri. Faktor biotik. Ya, biotik bisa dari proses biologi ya, apakah itu hutan mangrove-nya, apakah itu coral reef atau itu padang lamun. Padang lamun ini tumbuhan yang ada di perairan, jadi serupa seagrass ya, rumput laut yang ada di kedalaman 1, 2, 3 meter, itu sangat-sangat berpengaruh mempertahankan bentuk pantai. Ketika itu rusak, ketika coral reef diburu oleh manusia, dihancurkan, maka proteksi-proteksi pantai tidak ada lagi. Gelombang di permukaan itu sebenarnya pengaruhnya tidak sebesar daripada gelombang yang ada di bawah permukaan. Dia lebih besar. Nah, ketika ada coral reef, ketika ada padang lamun, itu dipecah dulu. Tidak langsung menghantam ke ekosistem pantai, ke landscape daratan. Tapi manakala itu hilang, maka langsung diterjang dari gelombang yang ada di bawah permukaan. Bisa dibayangkan ya apa yang saya ceritakan ini. Nah, kurang lebih itu proses biotik. Berikutnya, bagaimana untuk melindungi, melakukan pengelolaan, tentu dengan pengamanan. Jadi ada pembuatan revetment, pembuatan pemecah gelombang, ya current break. Mungkin kalau Anda yang berasal dari kota pantai, ketika di Makassar itu ada tripod, batu-batu yang punya 3 kaki, di Bali juga kita temui ya. Atau kita lihat ada pemecah gelombang yang bangunan tegak lurus pantai, memanjang. Nah itu juga untuk memecah gelombang. Ada yang sejajar pantai. That is subject to be discussed. Mana yang lebih efektif? Apakah yang tegak lurus di mana ada bangunan memanjang ya, menjorok ke pantai, itu untuk memecah gelombang. Ketika ada gelombang besar datang, dipecah dulu tuh oleh tembok itu. Sehingga gelombang yang akan menghantam ke pulau itu lebih kecil karena sudah dipecah. Jadi powernya tidak sekuat kalau tidak ada pemecah gelombang. Tapi ada pemecah gelombang yang sejajar pantai. Jadi temboknya itu mengikuti garis pantai. Ambil contoh saya lihat di Kepulauan Seribu, kalau Anda pernah ke Pulau Pramuka, ke Pulau Panggang, ya, ke Hondrus, itu pemecah gelombangnya sejajar dengan pantai, tidak tegak lurus. Nah, tentu ada pertimbangan-pertimbangan tentu. Sekarang pakai tripod ya, bantuan dari Jepang awalnya, jadi untuk melindungi pantai selatan di Bali karena berhadapan dengan Samudra Hindia, pantainya cukup keras, padahal di situ tempat wisata pada waktu tahun 70-an terutama sangat booming wisatawan dari Jepang yang datang ke sana, sehingga untuk keamanan ya melalui program bilateral dan sebagainya, Jepang membantu bangunan-bangunan 3 kaki yang kita sebut tripod itu ditaruh di tepi pantai untuk memecah gelombang. Itu beratnya bisa 1 ton dan seterusnya, dan bisa juga dengan penghijauan ya, penghijauan jadi hutan-hutan pantainya, formasi hutan pantai tidak selalu mangrove, karena kalau yang berpasir tentu bukan mangrove, misalnya kelapa itu cemara laut ya, ketapang, sawo kecik, itu adalah formasi-formasi yang biasanya sesuai untuk kawasan pantai yang ekosistemnya berpasir. Tapi ketika ekosistemnya pasang surut, swamp, lumpur, berlumpur, maka mangrove jauh lebih cocok.
Nah, karena itu sebagian pantai-pantai Indonesia terdiri dari ekosistem mangrove, kita bahas di sini. Jadi hutan mangrove merupakan salah satu formasi hutan ya, yang tumbuh di pantai. Kan tadi saya katakan ada yang berpasir. Kalau berpasir ya pasti kelapa, cemara angin, tadi yang saya sebutkan ketapang, sawo kecik, kemudian apa pohon perdamaian itu kita sebut apa pohon, kok saya lupa ya. Itu juga sangat sesuai di pantai. Nyamplungan ya, mulai dari pantai pesisir sungai, danau, situ sampai dengan laut, nyamplungan ini juga cocok gitu ya. Nah, tumbuhan itu di pantai terlindung bisa karena ada yang berlumpur, berbentuk delta, muara sungai yang besar, laguna, teluk yang dilindungi, tentu formasinya akan berbeda. Dan mangrove sendiri di dunia itu ada luasannya 170.000 kilometer persegi. Jadi kalau 1 kilometer persegi sama dengan 1 kilo kali 1 kilo ya, 1.000 kali 1.000 1.000.000 meter persegi dibagi 100. Berarti 1 kilometer persegi itu ada 10.000 hektar. Ya, 10.000 hektar. 1 hektar adalah, 1 juta dibagi 10.000, 100 hektar. 1 kilometer persegi itu ada 100 hektar. Tinggal dikalikan aja 100. Jadi 170.000 kilometer persegi dikalikan ya, berarti itu 17 juta hektar kalau tidak salah ya, 17 juta hektar. Itu adalah luas mangrove. Sementara di Indonesia ada 3,8 juta hektar. Anda kalkulasi berapa persen. Dan ternyata dengan luasan 3,8 juta hektar mangrove forest itu merupakan landscape mangrove yang terbesar di dunia. Ini dari data FAO. Mohon maaf datanya kuno ya, saya belum mendapatkan data yang baru. I don't know apakah sekarang lebih besar atau lebih kecil di Indonesia. Karena gangguan manusianya lebih banyak, gangguan alamnya lebih banyak. Tapi di lain pihak, masyarakat, NGO, kelompok-kelompok yang memberi perhatian terhadap mangrove juga makin tinggi. Nah ini bagaimana manajemen hutan mangrove kalau dijadikan tempat rekreasi. Ini nanti kasusnya saya melihat di penelitian saya yang saya lakukan di Swaka Marga Satwa Angke ya, SMMA Swaka Marga Satwa Muara Angke. Pada tahun 2002 sampai 2005 saya meneliti di situ. Jadi saya lebih suka menjelaskan kasus-kasus itu dari pengalaman saya, dari penelitian saya. Saya tidak terlalu berorientasi pada textbook. Textbook tentu akan menjadi pegangan untuk hal-hal yang tidak berubah. Tapi hasil penelitian saya sendiri itu akan lebih kena karena sudah terbit di jurnal dan buat saya sangat saya kuasai daerah penelitian itu untuk bisa saya jelaskan kepada Anda. Dari manajemennya, pertama ya kita harus menginventarisasi komponen ekosistem mangrove. Kemudian menentukan karakteristik ya, untuk mengetahui karakteristik dari ekosistem sendiri, lalu kita melihat masalah-masalah yang ada, kami menetapkan tujuan pengelolaannya apa. Kalau memang tujuannya untuk wisata, sorry ini bukan rekreasi dalam arti sempit ya, saya lebih cenderung ke wisata, tourism ya. Kemudian menentukan bagaimana teknik pengembangannya. Lalu bagaimana alternatif untuk tujuan dari aspek yang saya teliti di Swaka Marga Satwa Muara Angke sebagai hutan mangrove ya, ataupun hutan mangrove yang lain, ini bisa untuk konservasi, bisa untuk komponen ekosistem tertentu, melindungi burung, buaya, untuk tempat memancing, atraksi adat istiadat penduduk nelayan, bentuk-bentuk pemanfaatan mangrove-nya ya, untuk tambang. Lalu bagaimana? Sebenarnya
penebangan itu tidak selalu problem karena memang itu renewable. Boleh saja ditebang selama sistem tahu riapnya, berapa sih umur dari pedada, umur dari ki api-api, umur dari hutan bakau, kapan boleh ditebang dan kapan kita reboisasi lagi, penanaman ulang, revegetation, dan seterusnya. Itu nggak ada masalah. Selama manajemen benar, kita lagi bicara manajemen ya. Harus konsisten dengan rencana pengelolaan. Jadi tentu ada manajemen plan. Bagaimana secara nasional, undang-undangnya bagaimana, sempadan pantai itu bagaimana, ya, apa yang boleh dibangun, apa yang tidak boleh dibangun. Lalu baru teknik pengelolaan hutannya, apakah mau dalam bentuk taman nasional, apakah hutan wisata, apakah taman cagar alam, suaka marga satwa, tergantung dari komponen apa yang mau ditonjolkan dan apa yang mau dikelola. Apakah itu konservasi, apakah perlindungan, apakah itu reklamasi, apakah itu restorasi, dan sebagainya. Nah, ini adalah kawasan penelitian saya yang saya ambil tahun 2002. This is more or less 20 years ago. Ya, ini saya ngambil dengan slide. Waktu itu 2001, 2002. Sebagian dari slide, ini yang di atas ini slide, sebagian yang di bawah ini yang tajam-tajam ini dari kamera digital. Saya baru pertama kali membeli kamera mendapat hadiah kamera digital dari teman Jepang. Ini mahasiswa saya sekarang sudah associate professor Dr. Harasina di Iwate University ya. Nah, ini sudah menjadi Suaka Marga Satwa kalau kebaca ini 25,02 hektar. Padahal tahun 70-an ini luasnya 2.500 hektar. Dan tahun 2002 itu tinggal 1%-nya. Anda kalkulasi ya, 2.500 hektar, sekarang yang dimiliki oleh pemerintah itu hanya 25,02. Yang lainnya kemana? Ya inilah, waktu itu sudah apartemen pertama nih. Kemudian ada, mohon maaf ya, Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, Pantai Mediteran, udah menjadi perumahan-perumahan mewah. Tapi di lain pihak, ini di Muara Angke, kiri kanannya juga hotel-hotel. Ini hotel-hotelnya nelayan nih. Semalam waktu itu 150.000, itu laku keras. Jadi nelayan dari Cirebon, kampung halamanku, dari Brebes, dari Tegal, ketika mereka berlayar menuju ke barat, menjual produk ikan berlayar 2 hari, 3 hari ke pasar ikan, lalu mereka istirahat, nginep semalam 150.000. Kemudian ini adalah Cengkareng Drain, ini rumah-rumah, lalu lihat, ini adalah Indopower, perusahaan listrik ya, energi yang ada di tepi pantai di Teluk Jakarta. Lihat sampah-sampah di sini. Ini adalah saya ambil dari speedboat ketika saya melewati pasar ikan. Tapi di lain pihak, ini merupakan habitat burung. Jadi dari beberapa pulau yang ada di Kepulauan Seribu ya, mereka migrasi harian, migrate ya, mencari makan dan sebagainya, burung ke sini. Jadi Harasina dan kawan-kawan ini meneliti tentang burung di sini ya. Ini saya dengan mahasiswa S1 yang membantu waktu tahun 2002 survei. Jadi kawasan ini berubah drastis. Sekarang lebih baik ya, masih bertahan 25,02 hektar menjadi kawasan wisata yang baik. Lalu bagaimana seorang manajer profesional harusnya bisa mengelola aspek bio, aspek fisik, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Jadi dari keragaman hayati, ya jenis-jenis yang langka apa, yang endemik apa, yang eksotik dari luar apa. Karena ternyata setelah menjadi daratan, ya menjadi Pantai Indah Kapuk, menjadi Pantai Mediteran, perumahan Mutiara, Pantai Mutiara, jenis burung juga bertambah. Kenapa bertambah? Karena dulu rawa-rawa hanya burung air yang ada. Tapi setelah menjadi daratan, maka tekukur, kutilang, deruk, ya beberapa cucak itu berdatangan. Nah, terjadilah kombinasi satwa liar juga, keanekaragaman hayatinya makin tinggi. Jadi ada hal-hal positif, tapi ada hal-hal negatif. Sosial ekonomi ya, bagaimana aksesibilitas, sarana angkutan, transportasi, apalagi kalau digunakan untuk wisata ya, tourism.
Lalu bagaimana kedekatan penduduk, ya, tempat tinggal penduduk, karena dampak ke penduduknya dapat atau tidak ketika itu diusung menjadi kawasan wisata. Kemudian tentu saja dampak sosialnya bagaimana. Jadi bukan hanya ekonomi, tapi tentu ada dampak sosialnya juga. Lalu bagaimana daya dukung? Kembali manajemen harus terkait daya dukung. Ya, carrying capacity, I have already explained you. That is the carrying capacity function of the number of area, number of individu, and time. Ya, barangkali harus diingat. Jadi bagaimana ya daya dukung ini mempengaruhi frekuensi kunjungan, intensitas kunjungan, waktu kunjungan. Jadi berapa jam? Apakah cukup dengan 3 jam? Apakah harus 5 sampai 6 jam atau sampai 8 jam atau harus 2 hari? Semua bisa dikalkulasi dari rencana pengelolaan. Karena itu penting sekali menentukan kapasitas pengunjung. Bagaimana pengembangan akomodasi, fasilitas, infrastruktur supaya daya dukungnya optimum, ya, tidak rusak. Lalu penggunaan kawasan dari pesisir itu sendiri, apakah hutannya, ya, untuk apa nih? Kegiatan pertanian, karena apa? Ada tambak, ya, ada perkampungan nelayan. Bagaimana resort-resort pemukiman? Tadi ada Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara. Ini di kasus Wakamarga Satwa Muara Angke, ya. Ada hotel-hotel, lalu jenis rekreasi apa yang tidak merusak lingkungan. Sampai ke wisata bahari, marine tourism, how to build beach hut, ya, saung-saung atau bungalow-bungalow, villa-villa, hotel-hotel, resort dan sebagainya. Nah, apakah kita menuju ke ekoturism? Kalau itu adalah protected landscape, wilayah yang dilindungi, maka wisata yang diusung should be ekoturism. Wisata yang berwawasan ekologis, wisata yang berwawasan lingkungan. Nah, kalau Anda tertarik, silakan ambil wisata. Ya, kebetulan semester depan saya juga mengajar tentang agro eco cultural tourism. Ya, tapi memang di ARL, tapi di PSL. Jadi ada PSL 506, ya. Itu bisa dipilih oleh program studi lain. Dampaknya apa? Ketika kita melakukan wisata bahari, bisa positif, bisa negatif. Ya, dampak langsung, tidak langsung, jangka pendek, jangka panjang. Nah, ambil contoh, saya ini ketika terbang kebetulan saya kunjungan ke Singapura itu kan hampir setiap tahun, ya. Ada kegiatan bisnis, pendidikan, kegiatan saya sendiri wisata. Nah, ini kita lihat bahwa sebelum mendarat ke Changi, ini kawasan pantai dimanfaatkan ruang terbuka hijau untuk lapangan golf. Jadi di sini kan sangat kecil, ya, bangunan-bangunan. In case kalau ada dampak dari laut, maka lapangan golf ini sebagai buffer zone. Jadi mereka memanfaatkan, tidak selamanya idle, artinya oh ya udah biarkan sajalah vegetasi tanpa apa-apa hanya untuk mencegah tsunami. Padahal tsunami-nya kan juga tidak setiap saat ada gitu. Dia manfaatkan untuk lapangan golf. Ya, kembali bukan sesuatu penggunaan tata guna lahan yang intensif. Rayong, ya, Rayong Big ini di Thailand hampir sama terkenalnya kedua sih, ya, sesudah Pattaya. Lihat coba, kan nggak ada bangunan di depan jalan. Anda bisa jalan ini adalah wilayah sempadan yang tidak boleh ada bangunan. Jadi orang berpiknik bolehlah, berjemur apa, kalau pantainya bisa untuk mandi ya dipakai mandi. Lalu ini yang kita sebut dengan current break yang sejajar dengan pantai. Nah, ini pemecah gelombang kan, ketika ada ombak datang gelombang dipecah di sini. Akhirnya yang masuk kecil nih, membuat fan aluvial. Jadi bentuknya seperti kipas juga membuat daya tarik kalau kita lihat dari atas. Tapi kalau tidak ada pemecah gelombang, habis ini. Ya, ketika pasang naik gelombang besar, ini jalan, bahkan hotel-hotel, bungalow, villa ini habis. Nah, bisa nggak saudara-saudara sekalian yang berasal dari kota pantai,
Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Coba pengaruhi Bapeda. Buat tata ruang yang benar. Karena teorinya harusnya demikian. Dan itu sudah diatur dalam aturan RT RW RT RK. Cuman tadi penerapannya ya. Jadi dengan gambaran ini mungkin cukup jelas. Mari kita masuk ke Kota Pantai Makassar. Ini Pantai Losari ya, dengan panjang pantai 32 km, memiliki 12 pulau kecil yang ada di seberangnya. Lalu bagaimana proses ini ya? Sekarang sudah berubah, nggak lagi begini. Waktu itu belum dibuat anjungan-anjungan. Sedih banget. Memang mulai dibangun Tanjung Bunga. Ini Tanjung Bunga juga reklamasi. Daratan yang dibuat, ini juga ada apartemen untuk nelayan, apa namanya, Rusunawa ya, ini Rusunawa untuk nelayan, macam-macam lah. Dan ada positif dan ada negatifnya, termasuk sampahnya, bukan mainnya pada waktu itu. Jadi saya melihat dari dua perspektif, positif negatif. Ini setelah ada reklamasi Tanjung Bunga, terjadi pendangkalan sehingga perahu tidak bisa langsung ke dalam, kemudian jadi pembukaan ya, mangrove. Nah, ini bagaimana sunset di Fort Rotterdam. Karena penelitian Mbak Ida, Ibu Nurfaida juga di sini. Waktu S2, ya waktu S2 meneliti di sini, dan S3-nya meneliti di Toraja Utara. Jadi ini saya kunjungi ini waktu saya menengok bimbingan saya, ternyata waktu Mbak Ida S2 itu sudah berubah. Pantai Losarinya udah menjadi anjungan-anjungan, ada tambah berubah lagi, ada Bugis, ada Makassar, ada berapa anjungan sesuai dengan suku yang ada di sana. Dan terasa kering kerontangnya. Jadi ini sengaja saya bandingkan ya, anjungan yang baru dengan kondisi yang sebelumnya. Lalu bagaimana rencana manajemen pantai? Ini suatu organisasi yang coba saya buat berdasarkan penelitian saya dengan Mbak Nurfaida. Ini adalah kawasan yang kami teliti di Makassar ya. Bagaimana keberlanjutan manajemen di sana. Nah, kita coba melihat analisisnya itu ada land suitability, carrying capacity, and then the manfaat biaya, analisis visual, dan tingkat kenyamanan. 5 hal ini yang sangat penting untuk kawasan pantai. Dari analisis kesesuaian lahan ya, kita melakukan aspek biofisik, kemudian penggunaannya bagaimana, dan kami gunakan dengan GIS. Lalu secara teknik menentukan parameter dan kriteria, memberi pembobotan. Ini lebih ke teknis ya. Pada akhirnya kami menentukan S1, S2, S3, dan N. Beberapa waktu lalu sudah pernah saya sampaikan ya, very suitable, moderately suitable, marginally suitable, and not suitable. Ini karena menggunakan scoring, jadi kita tidak menggunakan overlay satu persatu peta, tapi kita beri pembobotan dari masing-masing faktor, sehingga limiting factornya memang tidak begitu nyata. Kemudian analisis daya dukung kami melakukan dengan formula Boulon, ya, daya dukung di mana A dibagi S, kemudian K sama dengan N dibagi R, kemudian analisis manfaat biaya untuk aspek ekonomi, dan kami menggunakan SBE, Scenic Beauty Estimation, untuk analisis visualnya. Jadi ini memang sangat komprehensif ya, lalu ada 3 tahap yang dilakukan, kemudian ini analisis tingkat kenyamanannya. Nah, di lain pihak kami juga memiliki kawasan-kawasan air ya, yang juga dilakukan penelitian. Ini di Bogor dan sekitarnya. Jadi ada yang di Sentul City, ini adalah kawasan apung bagi orang Bogor atau Jabodetabek yang pernah ke Bogor, pernah berwisata ke Sentul. Ini kerjasama penelitian ini dilakukan dari 2009 sampai sekarang. Jadi ini udah tahun kedua ya, artinya 5 tahun kedua. Dari 2009 sampai 2015, 2015 sampai 2020. Ini tahun terakhir, saya nggak tahu mau diperpanjang atau tidak. Lalu ini juga di beberapa kawasan Bogor yang berhubung dengan air. Ini di kawasan Tajur. Tapi apa yang Pak Hadi ingin tunjukkan kepada Anda? Sampahnya, ya ampun ya. Jadi hal-hal yang begini, mereka fine-fine aja tuh. Tapi saya ngelihatnya risih sekali. Padahal ini private loh.
biasanya private itu akan jauh lebih mengutamakan karena bayar mereka ya. Ini di tempat pembuatan pabrik tas di Tajur. Adakah yang pernah datang ke sini? Apa sih nama lokasinya? Saya jadi lupa. Padahal ini di Bogor ya. Bukan main, Sabtu Minggu sekarang sih hancur. Rekreasi, tourism itu kan. Nah, baik terakhir ya, model pengelolaan pantai terhadap gelombang badai tsunami menggunakan vegetasi. Saya awali dengan kilas balik dengan memaparkan koran-koran pada waktu tsunami Aceh tahun 2005, betapa dahsyatnya ya, Indonesia menjadi terkenal di seluruh dunia. Bukan saya membuka luka lama ya, tapi ini mengingatkan bahwa kita harus hati-hati, kita berada di ring of fire, katanya kecuali Kalimantan. Karena itu IKN dipindahkan ibu kota negara ke Kalimantan karena di sana relatif aman dari gangguan gunung berapi, gempa bumi, dan sebagainya. Ini adalah laporan-laporan 15 tahun yang lalu. Lalu bagaimana pengelolaan modelnya? Kita akan menggunakan numerik dan analitik ya. Permasalahannya ini, lalu peran dari vegetasi pantai, ini bisa menentukan. Karena itu saya memberi contoh bagaimana Singapura begitu tebal vegetasinya, ruang terbuka hijaunya, vegetasinya bisa pakai bakau, ki api-api, pedada. Lalu ini teman dari ITB, bukan kajian saya, mereka melakukan model analitik dan model numerik. Yang analitik dilakukan di Indramayu dan juga di Subang, ya Pondok Bali, Pamanukan Subang. Kemudian dari hasil model analitik bahwa bakau itu bisa meredam energi gelombang badai sampai 90% dengan tinggi tanamannya 3-5 meter. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau gelombangnya lebih tinggi? Kan ini ada nih BMKG kemarin bahwa pantai selatan Jawa akan terjadi tsunami. Entah kapan, harus hati-hati, makanya mitigasinya harus benar-benar dilakukan, adaptasinya harus dilakukan, dan maksimum 20 meter. Itu pada titik tertentu. Kayaknya TV-nya yang salah ya, 20 meter tanpa ada kata maksimum. Jadi gelombangnya beragam, 2 meter, 5 meter, 6 meter, dan maksimum 20 meter. Apakah sanggup kalau di hutan bakau yang hanya tinggi 5 meter. Berarti harus ada ketebalan, bukan hanya satu baris. Ada ketebalan. Ketebalannya berapa kilo? Karena dia nerjang 20 meter kan pasti punya radius. Ya, punya radius, jangan sampai menerjang perkampungan. Lalu ada model numerik, ini di Pantai Pancer di Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian hasilnya bahwa penambahan ketebalan hutan mangrove dapat mengurangi daerah redaman tsunami secara signifikan. Cuman untuk tinggi gelombang berapa, ketebalannya berapa, itu yang tidak ini. Dan dia masih mengatakan harus dikaji ya bagaimana ketentuan ketebalan hutan itu sebagai green belt. Nah, karena itu saya ngambil contoh Singapura. Ini di Singapura lagi, ini empat-empatnya Singapura ya. Bagaimana ketebalan ini marina. Jadi karena marina ya berhubungan langsung. Tapi hampir ruang terbuka hijaunya begitu. Ini kembali hancur karena kita tidak punya buffer. Maaf ya, saya tidak ini buka lama. Baik, pas sekali waktunya habis. Demikian saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.